ada yang namanya IPR, Intellectual Property Rights. Nah, di dalamnya ini ada berbagai macam hak atas kekayaan intelektual. Itu ada yang namanya paten, ada yang namanya merek, ada yang namanya lisensi atau invensi atau invention. Kemudian kita juga sering mendengar apa yang namanya copyright gitu. Nah, saya sebelumnya ingin menanyakan suatu kasus nih. Ini ada dua gambar. Satu yang di sebelah kiri ini namanya Nindi. Nindi itu adalah rencana, namanya rencana. Ini baru diluncurkan di akhir apa di pertengahan tahun 2023 lalu. Nindi ini adalah semacam apa ya? AI-nya Hai DJPB. DJPB itu adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nah, nantinya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pelanggan atau stakeholdersnya Kementerian Keuangan, nanti ini yang akan muncul nih. Biasanya kan ada di sebelah kanan bawah website tuh FAQ ataupun tanya jawab secara AI. Nah, nantinya yang akan menjawab adalah Nindi ini. Nah, ternyata gambar dari Nindi ini sedikit mirip atau bahkan mirip dengan gambar di sebelah kanan, di mana gambar sebelah kanan ini adalah karya dari eh, mangaka dari Jepang. Nah, saya mau menanyakan terlebih dahulu nih, di dalam dua gambar ini kira-kira adik-adik sekalian pernah dengar ada kasus ini atau tidak? Saya mau tanya eh, lebih dulu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau nantinya saya tunjuk nih satu-satu. Gimana? Ada yang mau? Gimana? Ada yang punya pendapat? Atau pernah mendengar kasus ini? Atau sengketa ini? Atau ya viral lah gitu. Kok Nindi ini sedikit mirip atau semacam plagiasi dari gambar ini? Nah, ini kalau dalam lingkupnya hak atas kekayaan intelektual nih masuknya ranah apa nih sengketanya? Silakan. Di sini ada berapa orang nih? Kurang lebih. Ada 44 orang yang sudah bergabung. Wah, apa nih? Ini tentang Ruben Onsu, pernah rebutan haki. Oke, nanti ada kasusnya sendiri nih. Nanti Mas Lukmanul Hakim mungkin bisa menyampaikan kasusnya. Tapi kita eh, pelan-pelan lebih dulu. Ini kira-kira Mas Lukmanul Hakim tahu nggak nih kasus ini? Ini masuknya ranah mana? Atau ada yang lain? Mas Amir atau Mas Iqbal, Iqbal Kopak? Monggo silakan. Atau Mbak Putri? Atau Mbak Siti Nurul Salsabila? Ada yang mau berkomentar? Kayaknya belum ada yang mau bersuara. Boleh lewat raise hand terlebih dahulu atau lewat chat? Monggo silakan. Atau ini baru pada dengar semua nih kasus seperti ini. Silakan, silakan. Belum ada? Oke. Ini kasus pertama kita skip dulu. Mungkin ada yang baru mendengar. Jadi ini adalah kasus hak cipta. Jadi gambar ini ternyata sudah pernah didaftarkan ataupun sudah pernah di-create terlebih dahulu oleh seseorang di Jepang dan sudah sifatnya global sehingga ketika masuk ke Indonesia itu sudah dikenal terlebih dahulu nih karakternya.
Nah, dengan adanya karakter Nindi ini, ternyata sebagian besar netizen menganggapnya ini ada plagiasi dan eh, kemungkinan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh DJPB Kementerian Keuangan. Nah, karena ada ini baru launching, kemudian dilakukan sosialisasi, ternyata ada keluhan ataupun ada eh, komentar dari netizen yang kira-kira bisa eh, membuat nama dari Kementerian Keuangan ini malah lebih banyak mengurusi hal non teknis, sehingga di take down lah ini gambar si Nindi ini dan dilakukan revisi ulang. Nah, kemudian kita mengacu lagi nih, ini kalau ini mungkin adik-adik sekalian pernah melihat karya-karya dari dua grup, baik yang ada di kanan ataupun yang ada di kiri. Kalau yang ada di kiri ini adalah grup yang namanya Warkopi. Kalau di kanan ini namanya grup Warkop DKI. Kalau Warkopi ini ada tiga anak muda. Saya lebih kenal yang kanan nih. Di sini ada almarhum Dono, almarhum Kasino, dan Om Indro gitu. Nah, kalau kita lihat secara perawakan kurang lebih agak mirip. Kalau kita lihat secara sketsa-sketsa komedi ataupun beberapa cuplikan-cuplikan film pendeknya, ini juga dirasa mirip, di mana Warkopi ini lebih banyak merecycle ataupun mendaur ulang sketsa-sketsa komedi yang pernah ditampilkan ataupun dibuat oleh Warkop DKI. Nah, dalam hal ini kira-kira ada yang mau berpendapat ini masuk ranah mana nih? Dan kira-kira pada saat itu sampai sejauh mana sengketa dalam hak atas kekayaan intelektual itu sempat booming ataupun sempat viral di media massa ataupun di media sosial. Monggo, silakan. Ada yang mau berpendapat? Ini kayaknya tipikal peserta yang siang hari ini adem ayem aja nih. Kayaknya suaranya sudah habis untuk pemilu kemarin. Wah, masuk ranah kekeluargaan. Jadi dari warga pintar. Ya, Mas Lukmanul Hakim. eh Diselesaikannya memang lewat kekeluargaan sebenarnya. Dan ini juga menarik karena banyak dari kasus-kasus ataupun sengketa-sengketa hak atas kekayaan intelektual diselesaikan itu bukan di ranah pengadilan atau di dalam pengadilan. Seringkali adanya sengketa-sengketa hak atas kekayaan intelektual ini selesainya melalui jalur non-pengadilan. Kenapa? Karena hal ini sebenarnya bisa diselesaikan ya secara kekeluargaan atau secara penggantian ganti rugi. Kalau misalnya sudah masuk ke ranahnya pengadilan, biasanya itu sudah sifatnya eh, sengketa hak atas kekayaan intelektual yang melibatkan nama perusahaan. Tapi kalau sifatnya masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan ataupun diselesaikan melalui penggantian ganti rugi ataupun pembayaran royalti, itu selesai di situ. Sehingga kadang-kadang yang sering kali kita dengar sengketa-sengketa hak atas kekayaan intelektual yang tadinya viral di media massa, viral di media sosial, kok tiba-tiba hilang begitu saja. Kayak misalnya salah satu contohnya mungkin bisa kita lihat di kasusnya MS Glow dan M Glow, atau MS Glow dan PS Glow dan lain sebagainya. Nah, kalau sengketa ini masuknya ke hak merek. Kenapa sih yang dipermasalahkan mereknya bukan karyanya? Jadi nanti
dalam jangka waktu 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan beberapa kaidah-kaidah dasar, kemudian hal-hal pembatasan-pembatasan mana saja ya suatu karya itu masuk ke dalam yang namanya hak cipta, hak merek, hak atas kekayaan industri dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik sekalian yang saat ini mengikuti pelatihan, ini kan banyak ya kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jangan kira bahwa ketika ada adik sekalian yang mengikuti pelatihan ini kemudian memiliki suatu karya ataupun suatu apa namanya software itu tidak bisa dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual. Nah, inilah pentingnya hak atas kekayaan intelektual, di mana adik-adik sekalian ketika memiliki suatu karya nantinya tidak didaftar tidak tidak. Karena nanti kita akan pelajari siapa yang mendaftarkan produknya terlebih dahulu dan mendaftarkan karyanya dahulu, inilah yang akan dilindungi oleh hukum terlebih dahulu. Nah, ini juga sama dengan satu hal lagi yang sampai disampaikan oleh Mas Lukman Hakim antara geprek Bensu dan ayam geprek Bensu. Ada yang mau mungkin Mas Lukman lagi bisa menyampaikan atau teman-teman yang lain-lain apa kasusnya geprek Bensu dan ayam geprek Bensu ini sudah banyak diakui oleh masyarakat. Tapi kita tidak pernah tahu sejauh mana sih kasus ini berhenti. Malah yang pernah saya baca keluarganya konsumsi menyampaikan hal-hal yang beda lagi dibandingkan yang selama ini ternyata kita tahu. Ternyata geprek Bensu punyanya Ruben Onsu, kemudian dari ayam geprek Bensu itu punyanya Denny Sujono gitu. Tapi ternyata ada yang lebih awal lagi mendaftarkan nama Bensu. Nah, ini yang menjadi menarik bagaimana memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dengan berbagai macam versi. Nah, kalau sudah banyak versinya, ini yang perlu kita dalami terlebih dahulu. Kita tidak bisa serta-merta kita menyampaikan ya hak ini salah ataupun melanggar pihak B ataupun yang salah. Nah, ini Mas Lukmanul Hakim lewat chat room ini menyampaikan pemiliknya mengajukan hak paten, sempat ganti nama karena dia tahu punya Ruben jadi bakal menang, mau tidak mau Ruben Onsu bayar sekian miliaran. Ini maksudnya gimana nih? Mas Lukman bisa bersuara? Suara saya terdengar jelas ya? Ada sekalian. Pak Dani. Oke, sip. Terima kasih Mas Aji. Silakan, ini kayaknya adem-ayem aja nih grup kelas yang ini. Mari teman-teman, kalau ada yang mau berpendapat bisa langsung nyalakan Oh, mic. silakan. Atau kalau misalnya masih saat ini masih mau mendengarkan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Jadi kasus ini juga sama dengan Warkopi dan Warkop DKI, di mana geprek Bensu dan ayam geprek Bensu ini sifatnya merupakan sengketa hak merek. Nah, dari 3 kasus ini, atau dari 2 kasus yang saya sebutkan belakangan, antara Warkopi dengan Warkop DKI, kemudian geprek Bensu dengan ayam geprek Bensu, ada satu ciri utama, di mana kalau sengketanya dengan terkait hak merek itu biasanya kaitannya dengan kegiatan usaha atau industri. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya hak cipta, itu sifatnya bukan lagi ke industri. Sehingga nantinya kita akan pelajari bahwa dalam hak atas kekayaan intelektual ada eh, perlindungan terhadap karya cipta, ada perlindungan terhadap hak atas kekayaan industri. Nah,
kita lihat terlebih dahulu bahwa di materi siang hari ini kita akan lebih banyak mempelajari bagaimana konsep haki terutama di Indonesia dan dasar-dasar peraturan tentang haki. Memang saat ini haki itu diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Yang akan saya sampaikan di sini adalah peraturan perundang-undangan utamanya karena begitu banyak beberapa peraturan perundang-undangan yang juga melindungi kekayaan intelektual seperti misalnya yang ada di Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Nah, ini ada Mbak Berlian nih, hak merek seperti logo, penggunaan nama atau identitas seseorang, Pak, kalau tidak salah. Ya, itu salah satu contoh. Jadi nanti kita akan mempelajari juga nih, hak merek itu apa aja sih yang bisa dianggap sebagai merek? Apakah logo saja? Apa yang dimaksud sebagai logo? Apakah suatu gambar saja? Atau nanti selain logo ada tanda-tanda lain? Huruf, kata, gambar, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan pelajari. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, nah, definisi dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, adik-adik sekalian mungkin mengetahui bahwa hak atas kekayaan intelektual itu seringkali sifatnya terkait dengan tadi, nama perusahaan, lagu, kemudian film dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh karya cipta atau produksi. Nah, dalam hak kekayaan intelektual itu sendiri atau bisa kita sebut juga hak milik intelektual, ini sifat asalnya memang berasal dari eh, luar negeri, sehingga yang biasa kita sebut intellectual property rights ketika di Indonesia kan menjadi hak atas kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual ini sesuai dengan namanya, hak yang timbul dari hasil olah pikir intelektualitas seseorang gitu untuk menghasilkan suatu produk atau proses dan berguna untuk manusia. Sehingga kalau kita nih selaku manusia punya ide untuk membuat suatu produk atau suatu karya gitu dan itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain bukan hanya oleh kita, itu dapat diberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pertama, harus berdasarkan dari ide manusia atau hasil olah pikir kita karena namanya intellectual property rights. Kemudian ide ini harus diwujudkan dalam suatu produk atau proses sehingga ketika sifatnya masih di dalam pikiran, ini belum jadi gambar, belum jadi benda tiga dimensi, belum jadi software dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikenakan perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, satu lagi batasannya, harus berguna untuk manusia. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian punya karya, tapi karyanya cuma bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri, ya tidak bisa diberikan eh, perlindungan kekayaan intelektual, tidak bisa diberikan perlindungan haki. Kenapa? Karena orang lain juga nggak bisa memanfaatkan itu. Gitu. Nah, fokus dari kekayaan intelektual ini adalah memberikan perlindungan terhadap produk atau proses yang dihasilkan oleh manusia dalam bentuk imbal balik berupa imbal balik khususnya imbal balik ekonomis. Sehingga ketika seseorang memiliki suatu karya cipta, memiliki produk, itu nantinya ketika digunakan oleh orang lain dapat memberikan imbal balik berupa royalti, pembelian, ataupun eh, hal-hal yang sifatnya dapat dinikmati secara ekonomis. Nah, satu hal jadi pertanyaan. Ketika sekarang ini tren IT itu sedang ramai-ramainya ada chat GPT gitu, atau AI secara umum. Nah, kita dengan mudahnya bertanya kepada chat GPT untuk menghasilkan suatu produk. Apakah produk ini nantinya dapat dilindungi hak kekayaan intelektual? Ini yang menjadi pertanyaan.
apakah intellectual property rights ini nantinya juga berlaku ke properti-properti yang dihasilkan melalui olah pikir, bukan olah pikirnya manusia, tapi olah pikir mesin. Nah, ini yang nantinya akan menjadi suatu tren di masa mendatang. Kenapa? Karena sudah sekian banyak hal-hal yang dihasilkan oleh ChatGPT, OpenAI, dan lain sebagainya yang mengandalkan artificial intelligence. Ada beberapa kasus atau ada kasus misalnya yang saya temukan di dalam beberapa media sosial ataupun di media massa misalnya. Eh, Perlombaan apa namanya lukis, lomba lukis ataupun lomba desain yang dimenangkan oleh mesin ternyata. Nah, dalam hal ini apakah lukisan yang dihasilkan oleh mesin itu nantinya dapat dilindungi oleh intellectual property rights ataupun diberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga ini akan menjadi hazanah berpikir kita semua ketika suatu karya di masa mendatang itu lebih banyak dihasilkan oleh mesin ataupun oleh artificial intelligence, ini sifatnya menjadi milik si perusahaan ChatGPT-nya atau perusahaan OpenAI-nya atau milik si penanya. Misal saya nih, saya pengen buat suatu produk gitu. Kemudian saya tanya ke OpenAI atau saya tanya ke ChatGPT untuk menggambarkan prosesnya, proses bisnisnya. Nah, apakah nanti yang mendapatkan apa yang mendapatkan perlindungan kekayaan intelektualnya si ChatGPT-nya, perusahaan si ChatGPT-nya, atau saya yang menanyakan ini. Dan itu masih open for discussion. Nah, kita kembali ke haki secara tradisional ataupun secara general, haki memiliki 4 fungsi. Pertama adalah untuk melakukan pencegahan terhadap eksploitasi dari pihak ketiga yang tanpa hak ataupun tanpa seizin pemegang hak menyebarluaskan produk atau karya cipta tersebut. Nah, fungsi hak yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada si pemilik produk atau karya cipta tersebut untuk menyebarluaskan hasil karyanya. Jadi ada dua fungsi haki yang saling melengkapi nih. Pertama, perlindungan kepada si pemilik karya ciptanya untuk menyebarluaskan sebebas-bebasnya. Dan yang kedua ada melarang ataupun mencegah pihak ketiga ataupun pihak yang tidak diizinkan oleh si pemilik produk tersebut untuk mengeksploitasi atau menyebarluaskan karya ataupun produknya. Nah, fungsi hak yang ketiga adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Berikut pemasaran yang terkendali. Dengan adanya perlindungan haki ini, kreativitas si pemilik karya tersebut terjamin. Si pemilik karya tersebut juga memiliki rasa aman untuk berinovasi terhadap produk yang sudah dibuatnya. Dan juga memberikan rasa aman untuk konsumen. Karena adanya peran pemasaran yang terkendali. Maksudnya seperti apa? Jadi kayak sebagai contoh misalnya ada handphone dari keluaran Samsung. Nah, keluaran Samsung misalnya sekarang sudah eh, apa ya? Galaxy Fold ya, ataupun Galaxy saya sudah lama tidak mengikuti apa set ininya Samsung, misalnya eh, Galaxy Fold gitu ya. Nah, pastinya ini sudah terdaftar di Samsung itu sendiri berapa jumlah produk yang yang dikeluarkan atas nama merek Galaxy Fold tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya Samsung sudah mengeluarkan estimasi kami memproduksi 100 Galaxy Fold, tentunya produk 101 itu adalah produk eh, yang palsu atau tidak terlindungi kekayaan intelektual. Sehingga bisa dipastikan kalau mau beli Galaxy Fold, ya belilah yang terbatas 100 itu. Kalau misalnya ternyata ada pemilik 101, berarti itu
sudah bukan Samsung yang asli. Nah, ini yang menjadi perlindungan juga dalam fungsi haki, melindungi konsumen. Sehingga produk yang dibeli ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat luas adalah produk yang terlindungi oleh hak atas kekayaan intelektual. Selain itu juga memberikan eh, perlindungan kepada konsumen ketika produk yang sudah terdaftar haki ini ternyata tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Jadi dalam mendapatkan perlindungan haki, khususnya untuk produk-produk yang apa namanya dalam kekayaan industri ini, ada patennya, ada mereknya, itu juga harus memenuhi suatu kriteria standar. Nah, kalau misalnya produk ini diperjualbelikan ke konsumen ataupun dimanfaatkan oleh konsumen dan tidak memenuhi standar pabrik tersebut, konsumen memiliki hak untuk menuntut, meminta ganti rugi ataupun eh, mendapatkan pengganti produk yang setara. Sehingga dalam kaitannya di ranahnya industri, mungkin kita seringkali melihat beberapa kasus misalnya Samsung menarik produk-produk HP-nya gitu untuk digantikan. Perusahaan otomotif gitu menarik mobil-mobil yang sempat dipasarkan gitu karena ada kendala keamanan dan lain sebagainya. Inilah salah satu dari fungsi haki yang sebenarnya ada 4 fungsi haki yang secara umum memberikan perlindungan baik kepada si pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual tersebut dan juga memberikan perlindungan kepada si konsumen. Nah, dalam hal ini selain 4 fungsi tersebut, ada 4 juga prinsip hak kekayaan intelektual. Yang paling pertama dan paling utama adalah prinsip ekonomi. Sehingga ketika kita bicara hak atas kekayaan intelektual, perlindungan pertama adalah prinsip ekonomi ataupun penggantian yang sifatnya ekonomis kepada si pemilik produk ataupun pemilik karya cipta tersebut. Kenapa? Karena produk ataupun karya ini berasal dari kegiatan kreatif, olah pikir, pemikiran, kontemplasi, serta eh, menghabiskan waktu, daya, upaya, resource yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk tersebut. Sehingga negara memberikan imbal balik dengan munculnya karya tersebut, diberikanlah nilai ekonomi terhadap produk tersebut. Nah, yang memberikan nilai ekonomi ini si pemilik karya tersebut. Negara yang memberikan jaminan terhadap perlindungan dari nilai ekonomi tersebut. Sehingga misalnya nih ada saya ataupun adik-adik sekalian gitu ketika pelatihan menghasilkan karya. Eh, di sini ada yang mengikuti pelatihan desain grafis misalnya gitu, punya karya yang orisinil membuat apa anime ataupun manga gitu, karakter. Nah, karakter ini ternyata cukup unik dan bisa diperjualbelikan atau menjadi karakter di game-game online, misalnya di Mobile Legends, di Free Fire, ataupun di apa lagi, di macam-macam lah game online. Nah, untuk mendapatkan karakter tersebut, pemilik game online ini harus membeli ataupun memberikan royalti kepada si adik-adik sekalian selaku yang menciptakan karakter tersebut. Nah, nilai ataupun harga dari karakter tersebut itu diserahkan secara mutlak dari si pemilik karakter tersebut. Sehingga kalau misalnya karakter ini cukup unik, bisa dihargai mahal. Atau karya cipta lagu ini eh, sangat bernilai dan bisa eh, dijual ke masyarakat luas, nilai dari karya cipta itu diserahkan kepada si penciptanya ataupun si pemilik karya. Nah, negara yang akan menjamin bahwa harga tersebut harus dipenuhi oleh si pengguna. Nah, selain prinsip ekonomi, juga ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini sifatnya timbal balik ataupun sifatnya dapat diberikan perlindungan hukum bagi sepemilik eh, karya cipta tersebut ataupun pemilik produk dari
haki tersebut. Tapi juga sifatnya sifatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, prinsip keadilan ini juga memberikan perlindungan kepada si pemilik haki ataupun pemilik produk tersebut untuk menyebarluaskan ataupun memasarkan dan mensosialisasikan produk karya ciptanya itu ke siapa saja. Bisa dilakukan oleh pribadinya atau sebagian haknya diberikan kepada orang lain. Nah, mungkin adik-adik sekalian di sini seringkali berinteraksi dengan beberapa software ataupun aplikasi berbagi foto, misalnya kayak Freepik, kemudian Shutterstock, kemudian eh, SlideShare, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perlindungan hukum bagi si pemilik karya ataupun si pemilik aplikasi. Nah, di sini ada prinsip keadilannya adalah kita selaku pengguna dari Freepik ataupun dari Shutterstock dan lain sebagainya itu dapat menggunakan desain yang ada di dalam media sosial itu ataupun dalam aplikasi tersebut, baik yang sifatnya gratis atau sifatnya berbayar. Nah, ketika sifatnya gratis, ini berarti prinsip keadilannya adalah perlindungan hukumnya ketika produk ini bisa digunakan secara gratis, berarti yang mau menggunakan tidak harus membayar. Nah, kalau misalnya harus membayar, berarti ada sebenarnya peralihan sebagian hak ataupun peralihan hak guna ataupun penggunaan dari si pemilik karya tersebut kepada orang-orang yang akan menggunakan karya tersebut melalui aplikasi tersebut. Nah, di sini ada perlindungan hukum baik yang dikenakan kepada si pemilik produknya, si pengguna produknya, dan si pemilik aplikasi yang menyebarluaskan. Sehingga di situ ada timbal balik perlindungan hukum bagi seluruh stakeholders yang terlibat atau bagi para pihak yang terlibat. Nah, selain dua prinsip itu, juga ada prinsip kebudayaan, di mana sebenarnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga memberikan perlindungan kepada pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan sastra, ataupun perlindungan terhadap seni yang dapat sifatnya meningkatkan taraf kehidupan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bisa dibayangkan kalau misalnya pengembangan dari ilmu pengetahuan ini tidak dilindungi hak kekayaan intelektual. Bisa jadi tidak ada perkembangan taraf kehidupan atau tidak ada perkembangan apa namanya perkembangan budaya dari suatu masyarakat. Ambil contoh sederhananya misalnya di masa lalu ketika belum ada roda, untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, kita masih mengandalkan hewan. Nah, ketika kita mengandalkannya hanya hewan, berarti di situ ada berbagai macam kos yang sifatnya tergantung kepada hewan tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan roda, itu kita tidak bisa dengan cepat memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, begitupun juga ketika sudah diciptakan roda, tapi roda ini tidak bisa diproduksi secara massal, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, hanya boleh dipakai oleh si penemu roda itu sendiri, itu juga tidak akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, sehingga dengan adanya kekayaan intelektual ini, si pemilik ataupun si pencipta roda mendapatkan perlindungan terhadap ciptaannya, mendapatkan imbal balik ataupun nilai ekonomis terhadap penggunaan roda tersebut, dan masyarakat secara umum dapat menggunakan roda itu untuk berkreasi, meningkatkan taraf kehidupan, mempercepat apa namanya perpindahan barang, meningkatkan taraf logistik dan lain sebagainya, sehingga secara general memberikan keuntungan bagi masyarakat atau bahkan bagi negara. Nah, yang terakhir ada prinsip sosial, di mana adanya hak kekayaan intelektual ini bukan berarti sifatnya individualis. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak diberikan hanya kepada si pemilik
produk dari haki tersebut, tapi juga sifatnya harus setara. Ada perlindungan juga kepada masyarakat, perlindungan kepada kepentingan umum, sehingga ketika sifat hak kekayaan intelektual ini dianggap mengganggu ketertiban umum, ada batasan-batasan yang harus dilakukan ataupun harus diperbaiki oleh si pemilik produk tersebut. Nah, dalam haki, tadi kita sudah pelajari tentang fungsi haki, ada prinsip haki, nah ada juga sifat dalam haki. Sifat dalam haki ini ada dua. Pertama, perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini punya jangka waktu tertentu atau terbatas. Dalam artian, perlindungan haki terhadap suatu produk, terhadap suatu karya cipta, tidak bersifat eh, seumur hidup. Bukan seumur hidup, tidak bersifat tidak terbatas. Ada jangka waktunya gitu. Sehingga ketika jangka waktu perlindungan haki ini selesai, maka produk tersebut menjadi milik umum. Maksudnya menjadi milik umum ini sifat pengetahuan dari produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa perlu mendapatkan izin dari si pemilik produk tersebut gitu. Nah, tapi ada kekhususan tersendiri atau pengecualian khususnya dalam perlindungan hak merek. Nah, hak merek ini kalau misalnya jangka waktunya sudah habis, itu dapat diperpanjang oleh si pemilik hak merek. Nah, selain prinsip jangka waktu tertentu atau terbatas, haki juga punya sifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya eksklusivitas dan kemutlakan ini diberikan kepada si pemilik hak, si pemilik ataupun baik seseorang ataupun kelompok yang memiliki haki tersebut atau yang memiliki produk atau karya cipta tersebut. Sehingga baik itu sifatnya sosialisasi, penyebaran, penyebarluasan produk, izin penggunaan, dan lain sebagainya, itu diberikan mutlak keputusannya kepada si pemilik hak atau si pemilik produk tersebut. Sehingga ketika misalnya saya ataupun adik-adik sekalian punya suatu produk, mau dipasarkan sendiri, itu adalah hak adik-adik sekalian. Mau dipasarkan melalui aplikasi yang saat ini sudah banyak tersedia, itu juga diserahkan kepada adik-adik sekalian, atau untuk melarang pihak-pihak tertentu untuk memasarkan. Misalnya saya melarang pihak B untuk memasarkan produk saya. Itu adalah hak mutlak dari si pemilik haki ataupun si pemegang karya cipta tersebut. Nah, dalam tadi kita sudah pelajari fungsi, prinsip, dan sifat haki. Sekarang kita lebih ke down to earth dari macam-macam hak kekayaan intelektual. Jadi secara umum, yang disebut hak kekayaan intelektual ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri pun dibagi menjadi dua, yaitu hak paten, hak merek. Sebenarnya ada beberapa macam hak kekayaan industri, tapi yang akan kita ataupun yang akan saya sampaikan ke adik-adik sekalian terbagi menjadi tiga hak kekayaan intelektual ini saja, karena ini sifatnya akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat diterapkan ke berbagai macam karya ataupun produk adik-adik sekalian, baik yang dihasilkan dalam pelatihan VSGA yang kita selenggarakan di BPPTIK atau setelah pelatihan eh, yang adik-adik lakukan di BPPTK ini. Nah, kita akan melihat lebih dulu terkait hak cipta. Nah, hak cipta ini pada dasarnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana definisi dari hak cipta itu adalah hak eksklusif seseorang yang disebut pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta bisa juga disebut kurang lebih dalam bahasa Inggrisnya copyright. Nah, dalam hak cipta ada beberapa batasan yang bisa kita lihat berdasarkan definisinya.
Pertama, hak cipta ini timbul secara otomatis, sehingga ketika kita memiliki suatu karya, itu kita tidak perlu mendaftarkannya ke negara. Kita tidak perlu eh, apa namanya melalui suatu proses hukum tertentu untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Secara de facto ini bagus karena ketika kita memiliki ataupun misalnya saya, adik-adik sekalian menciptakan suatu karya, tidak harus eh, apa namanya mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM misalnya untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Secara otomatis saja gitu. Itu sudah bisa begitu kita punya karya cipta ataupun kita punya karya dan sudah selesai, itu secara otomatis karya tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta. Tapi batasan satu, yaitu berdasarkan prinsip deklaratif. Apa prinsip deklaratif? Yaitu ketika suatu karya ini dapat diberikan perlindungan hak cipta, ya harus diumumkan, disosialisasikan, dan disebarluaskan melalui suatu media. Karena harus dideklarasikan bahwa karya ini adalah karya saya. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi informasi, dengan bantuan media sosial, media massa, atau berbagai macam aplikasi, perlindungan hak cipta ini semakin mudah. Adik-adik yang punya misalnya lagu, yang punya desain dan lain sebagainya bisa secara langsung mensosialisasikannya melalui berbagai macam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Pinterest, kemudian TikTok, eh, apalagi ya berbagai macam media sosial yang ada saat ini. Nah, objek hak cipta ini terbagi menjadi dua. Pertama, perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain. Kemudian juga ada ceramah, kuliah, materi-materi ceramah, materi kuliah, materi pidato, dan ciptaan sejenis lain. Kemudian juga ada perlindungan hak cipta atas alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan hak cipta juga dapat dikenakan terhadap lagu atau musik yang menggunakan teks ataupun tanpa teks. Jadi sifatnya instrumental pun bisa diberikan perlindungan hak cipta. Kemudian juga ada perlindungan hak cipta terhadap drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantun. Dan juga ada perlindungan hak cipta terhadap karya seni rupa, baik yang sifatnya dua dimensi, bisa berupa lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, atau yang sifatnya tiga dimensi, seperti seni patung, atau kolase. Bisa juga perlindungan terhadap karya arsitektur, seperti misalnya karya-karya arsitektur yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil misalnya. Masjid yang ada di Makassar, masjid yang ada di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Itu dapat diberikan perlindungan hak cipta yang dikuasai oleh, ya ataupun yang dipegang oleh Pak Ridwan Kamil. Hak cipta juga dapat dikenakan ataupun diberikan terhadap pembuatan peta ataupun karya seni batik atau seni motif lain. Nah, terhadap perlindungan ciptaan-ciptaan tadi, itu dapat diberikan perlindungan hak cipta selama hidup si pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikut. Sehingga konsekuensi dari peraturan perundang-undangan ini, ketika kita ataupun adik-adik sekalian punya karya ataupun membuat buku misalnya, atau di sini lebih banyak mahasiswa ya, misalnya adik-adik sekalian membuat suatu karya tulis, baik itu sifatnya makalah, skripsi, tesis ataupun disertasi, kemudian apalagi eh, jurnal gitu ya, itu bisa secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta ketika sudah dimuat misalnya.
dimuat misalnya ke dalam jurnal terakreditasi, atau bahkan ketika adik-adik sekalian eh, mengumpulkan karya tulis tersebut ke perguruan tinggi ataupun kampus adik-adik sekalian gitu, itu sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan hak cipta. Cuma memang seringkali perlindungan hak cipta ini berbagi dengan kampus atau berbagi dengan perguruan tinggi. Sehingga secara sadar tidak sadar adik-adik sebenarnya sudah menerapkan eh, mekanisme perlindungan hak cipta dengan menyerahkan sebagian hak untuk menyebarluaskan kepada kampus adik-adik sekalian. Sehingga seringkali kita juga bisa melihat kampus ataupun perguruan tinggi adik-adik sekalian ini memuat ataupun menyebarluaskan karya tulis, tugas, proyek, ataupun skripsi adik-adik sekalian di eh, di website ataupun di perpustakaan perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini adalah mekanisme ataupun salah satu contoh eh, apa namanya, suatu contoh implementasi perlindungan hak cipta. Nah, selain dari karya-karya yang ada di sebelah kiri ini, yang ada bisa lihat di layar ada masing-masing, juga ada perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya fotografi, foto-foto potret, gitu. Potret juga ada sendiri. Kemudian ada perlindungan karya sinematografi, film, kemudian baik film pendek eh, maupun film berdurasi tertentu, gitu. Kemudian juga ada permainan video, ada program komputer, software, dan lain sebagainya. Kemudian ada perwajahan karya tulis, resume, kemudian ada terjemahan, bahkan terjemahan dari karya bahasa Inggris, baik itu berupa terjemahan langsung, tafsir, saduran bunga rampai, atau adaptasi, aransemen, modifikasi, atau karya-karya lain dari hasil transformasi ini juga diberikan perlindungan hak cipta. Selain itu juga diberikan eh, perlindungan kita atas ekspresi budaya tradisional, sehingga sifatnya bisa sinematografi, tarian, dan lain sebagainya, yang merupakan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan penerjemahannya, adaptasinya, aransemennya, itu juga dapat diberikan perlindungan hak cipta. Selain itu juga ada perlindungan terhadap kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format software, program komputer, atau media lainnya, bisa media cetak, media suara, media bunyi, dan lain sebagainya. Dan juga kompilasi ekspresi budaya tradisional. Sehingga ini dapat diberikan secara keseluruhan perlindungan hak ciptanya selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Nah, ada bedanya nih. Kalau tadi karya cipta yang sifatnya utama itu diberikan perlindungan hak cipta selama 70 tahun, selama hidupnya si pencipta, sehingga kalau misalnya sekarang adik-adik usianya itu 20 tahunan, ya mudah-mudahan paling lama sampai 60 atau 70 tahun misalnya, berarti masih ada 50 tahun perlindungan terhadap karya adik-adik sekalian, plus 70 tahun setelah adik-adik meninggal. Nah, siapa yang dapat menikmati eh, hak cipta ini? Di, dapat dinikmati hak cipta ini oleh adik-adik sendiri selama hidup adik-adik, ataupun selama hidup si pemilik karya cipta tersebut, kemudian dilanjutkan 70 tahun setelah si pencipta tersebut meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ini, 70 tahun ini dapat dinikmati oleh ahli warisnya atau orang yang ditunjuk oleh si pencipta tersebut. Jadi bukan hanya ahli warisnya yang dapat diberikan eh, apa dapat menikmati perlindungan hak cipta ini, gitu. Tapi bahkan orang yang ditunjuk ataupun perusahaan itu juga dapat menikmati karya cipta, menikmati perlindungan eh, hak cipta dari karya cipta yang ditinggalkan oleh si pencipta itu sendiri. Nah,
Bedanya yang di sebelah kanan itu hanya dapat dilakukan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan perlindungan. Sehingga kalau misalnya saya dan misalnya Mas Lukmanul Hakim tadi, saya punya buku, Mas Lukman punya software, gitu. Sama-sama usianya 20 tahun, kalau nanti ternyata eh, saya mening saya meninggal di umur 70 tahun, maka kedua karya ini diberikan perlindungannya selama 50 tahun selama saya hidup, tapi satu softwarenya Mas Lukman setelah umur 70 tahun itu tidak dapat dilindungi hak cipta lagi, buku saya masih dapat perlindungan hak cipta selama 70 tahun kemudian setelah saya meninggal. Seperti itu perbedaan. Nah, kita ke ancaman pidananya nih. Kalau misalnya tadi karya-karya cipta ini dilakukan penyebarluasan, kemudian diproduksi ulang, ataupun diperjualbelikan tanpa seizin si pemilik hak, maka terdapat 4 eh, ancaman pidana. Pertama, terhadap mereka yang melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu tapi tidak memiliki hak sebenarnya, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Kemudian pidana kedua, apabila dengan sengaja melakukan tindakan berupa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum. Ancaman pidana penjaranya 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta. Kemudian ancaman pidana yang ketiga, jika ada pelanggaran di bidang pertahanan dan keamanan negara atau pelanggaran kesusilaan serta mengganggu ketertiban umum, suatu karya cipta tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta. Nah, apabila melanggar hak cipta atas potret seseorang, ancamannya paling lama 2 tahun, paling banyak 12 juta. Nah, dalam hal ini dapat melihat bahwa ketika orang eh, tanpa hak melakukan eh, apa namanya memperbanyak ciptaan, memberi izin, atau secara plagiasi menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum, misal barang-barang tersebut tanpa hak, ini diberikan berbagai macam tingkatan ancaman pidana. Sehingga harapannya ketika adik-adik membuat suatu karya, harus dipastikan bahwa karya ini sifatnya orisinil, tidak bersifat plagiasi atau tidak bersifat meniru. Karena ketika suatu karya cipta ini sudah dianggap sebagai plagiasi ataupun tiruan dan adik-adik tidak memiliki hak untuk membuat karya tersebut ataupun menyebarluaskan karya tersebut, ancaman pidananya paling lama dari 7 tahun sampai dengan 2 tahun atau dendanya dan atau denda 100 juta sampai dengan 12 juta. Dan atau ini bisa berarti adik-adik tetap di pidana penjara eh, tetap, tapi juga harus mengganti rugi juga atau membayar denda juga tetap juga seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau eh, berdiskusi kaitannya dengan karya cipta ataupun hak cipta? Monggo, silakan. Bisa lewat chat atau raise hand, silakan. Atau sudah cukup jelas atau makin ngantuk nih? Karena siang sepertinya tantangannya lumayan banyak nih. Pertama, mendengarkan materi ini. Kedua, memahami mengenai perlindungan hak cipta. Atau adik-adik sendiri sudah pernah punya pengalaman sebenarnya. Nah, di sini kita bisa diskusi. Biasanya eh, kaitannya dengan implementasi karya cipta di masyarakat ini seringkali ambigu.
sebenarnya mana sih yang harus dilindungi dengan menggunakan perlindungan hak cipta, atau mana yang harus menggunakan perlindungan eh, merek atau perlindungan paten gitu. Nah, nanti kita akan melihat. Sebagai contoh misalnya saya kembali ke slide awal. Nah, ini merupakan salah satu kasus hak cipta. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan karya cipta. Ketika kita bicara suatu karya ini di luar dari industri, maka lebih banyak perlindungan hak atas kekayaan intelektual masuknya ke hak cipta. Kalau kita lihat di hak merek ini, khususnya dalam geprek bensu misalnya, di sini ada gambar juga gitu. Yang kita lihat ada gambar geprek bensu dan gambar ayam geprek bensu. Kenapa ini menjadi sengketa hak merek bukan sengketanya hak cipta gitu? Karena ini sudah masuk ke industri, sehingga kalau kita mau bicara perlindungan terhadap karya cipta ataupun produk cipta, ini eh, berbeda. Ini pertanyaan dari Mas Lukman ini. Maaf, untuk pengajuan hak cipta program apakah beda Pak dari hak paten, dan untuk estimasi biaya kita bisa lihat di mana Paknya. Ini pas nih, seringkali kita masih suka keliru. Kapan suatu karya, kapan suatu produk ini dilindungi dengan hak cipta, atau dilindungi dengan hak merek, atau dilindungi dengan hak paten. Karena memang masing-masing berbeda. Perlindungan ataupun pengajuan perlindungannya berbeda, perlindungan perlindungan juga berbeda, biayanya juga biasanya berbeda. Seperti yang tadi saya katakan, kalau perlindungan terhadap karya cipta itu sifatnya otomatis. Nah, biasanya yang sifatnya otomatis ini ada faktor ini kurang kuat perlindungannya banyak di ranah hukum, sehingga meskipun perlindungannya secara betul ini atau secara finance dilindungi apa pendaftaran, orang-orang banyak yang melakukan pendaftaran lagu misalnya, kayak lagu oleh musisi terkenal itu biasanya dilakukan pendaftaran ke Kementerian dan Ham untuk mendapatkan mendapatkan perlindungan secara hukumnya. Ada sertifikat ataupun ada dokumen yang memberikan bukti valid bahwa karya ini adalah milik si pemilik karya itu. Nah, kalau misalnya di dalam hak merek, hak paten itu harus didaftar lebih dahulu, jadi tidak timbul secara otomatis. Mungkin ini sedikit banyak menjawab bahwa nantinya perlindungan hak cipta, perlindungan paten, perlindungan hak merek ini memiliki perbedaan baik dari definisi objek dan juga bagaimana perlindungannya. Ini berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke perlindungan kekayaan industri. Tadi saya bagi dua, sebenarnya ada tiga atau bahkan lebih hak kekayaan industri, ada paten dan juga ada hak merek. Nah, kenapa kita pisahkan hak cipta dengan hak kekayaan industri? Hak cipta ini biasanya tidak serta-merta ada dalam ranahnya industri, kecuali misalnya industri seni ya. Nah, kalau di sini industri ini adalah manufaktur, industri-industri yang sifatnya menghasilkan suatu produk. Kalau karya cipta sifatnya lebih banyak ke hasil olah pikir dan penggunaan uh, sastra ataupun seni dari si pemilik hak cipta. Nah, kalau kekayaan industri ini biasanya sifatnya langsung ke produk barang dapat dihasilkan secara masif di satu pabrik dan dimanfaatkan juga untuk pabrik ataupun menghasilkan barang-barang lanjutan. Nah, sekarang kita ke hak kekayaan industri. Yang pertama adalah hak paten atau dilindungi
di mana hak paten ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, berdasarkan definisinya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, dari definisi ini pun kita sudah bisa melihat bedanya antara hak cipta dengan hak paten. Hak cipta untuk orangnya disebut pencipta. Kalau di dalam hak paten, penciptanya disebut inventor. Nah, karya ataupun produk dalam hak cipta itu disebut karya cipta. Tapi kalau misalnya di dalam biasanya kalau di dalam hak cipta itu sifatnya lebih banyak di bidang-bidang sastra, di bidang seni, baik itu seni rupa, seni musik, seni sinema, dan lain sebagainya. Tapi kalau misal di hak paten, ini sifatnya di bidang teknologi, baik teknologi sederhana ataupun teknologi kompleks. Nah, dalam eh, perlindungan hak paten, ini perlindungannya diberikan oleh negara sehingga tidak terbit secara otomatis. Harus didaftarkan ke negara, kemudian negara nanti akan melakukan penilaian, validasi, eh, tanya jawab, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, nantinya si inventor ataupun si penemu produk ini harus menjelaskan invensinya secara lengkap. Dari proses bisnisnya, dari material pembentuk produknya, kemudian dari kegunaannya, dan lain sebagainya. Dan harus dipublikasikan dalam bentuk dokumen, sehingga masyarakat luas tahu persis apa yang ditemukan oleh inventor ini. Nah, sebagai imbalannya, pemerintah memberikan hak monopoli dalam jangka waktu tertentu yang disebut sebagai hak paten. Nah, mungkin contoh paling sederhananya ataupun contoh yang bisa kita lihat ini kalau misalnya adik-adik sekalian seneng nonton film ataupun seneng nonton series-series terkait penemuan gitu, invention dan lain sebagainya. Nah, hak paten ini lebih banyak digunakan untuk memberikan perlindungan kepada invensi-invensi tersebut. Nah, istilah-istilah dalam paten ini tadi, invensi itu idenya ataupun produknya bisa berupa proses bisnis pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, inventor adalah orangnya, bisa eh, sendiri-sendiri atau secara bersama-sama beberapa orang sekaligus, ataupun bahkan badan hukum dan perusahaan ataupun institusi tersendiri. Nah, jangka waktu patennya ataupun jangka waktu perlindungannya juga berbeda. Kalau di hak cipta itu diberikan kisarannya antara 50 tahun atau seumur hidup si pencipta plus 70 tahun setelah si pencipta itu meninggal. Nah, kalau jangka waktu paten itu eh, berkisar antara 10 tahun untuk hak paten sederhana dan paling lama 20 tahun. Dan ini tidak dapat diperpanjang. Sehingga apa? Ketika produk ini sudah eh, mendapatkan perlindungan selama 20 tahun, produk ini nantinya dapat dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat luas. Dalam artian dapat eh, digunakan sebagai dasar invensi ataupun dasar inovasi produk lanjutan. Misalnya ambil contoh roda tadi. Di eh, masa-masa awal penemuan roda itu pasti rodanya bentuknya ya roda kayu gitu misalnya. Nah, semakin ke sini setelah roda kayu ini melewati masa penciptaan atau perlindungan paten selama 20 tahun, bisa dikembangkan nih penyempurnaan. Oh, roda kayu, roda tidak harus dari kayu. Roda bisa aja dibentuk dari karet misalnya. Setelah penemuan karet. Atau sekarang ini roda bisa dibuat dari besi misalnya sebagai velg gitu. Kemudian berkembang lagi.
roda ternyata tidak hanya berdiri sendiri, tapi bisa disusun dalam satu rangkaian. Jadinya roda kereta api. Bentuk roda yang awalnya hanya apa namanya bulat, bundar, bulat ya gitu, itu juga bisa dibentuk secara tiga dimensi eh, seperti tabung gitu, sehingga mau diputar-putar seperti apapun tidak akan keluar dari jalurnya seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk penyempurnaan dan pengembangan produk ini diberikan keleluasaan kepada masyarakat ataupun diberikan keleluasaan kepada si inventornya itu sendiri setelah jangka waktu perlindungan selama 10 sampai dengan 20 tahun itu terlewati. Nah, perlindungan oleh negara atau yang diberikan oleh negara terkait produk ini, pertama, si inventor atau si pemegang hak paten itu dapat melaksanakan sendiri invensinya. Kemudian memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya atau melarang pihak lain untuk melaksanakan invensi. Nah, jangka waktunya 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk paten sederhana, dan tidak dapat diperpanjang. Satu lagi prinsipnya adalah negara memberikan perlindungan di mana perlindungan terhadap invensi ini dapat berlaku surut. Nanti kita akan pelajari maksudnya apa sih berlaku surut ini setelah video.